Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana cara menyelesaikan sebuah soal. Di sini ada soal latihan yang dikirimkan oleh seseorang. Ya, jadi katanya di sini coba selesaikan latihan soal Excel ini, ya, untuk latihan soal Logicom. Oke, jadi kita terima. Dan untuk latihannya di sini kemarin dikirimkan hari Sabtu dan baru bisa dibahas hari Kamis, ya, di sini. Karena beberapa hal. Jadi sekarang saya akan coba langsung bahas latihan soalnya. Di sini ada di folder download, kita buka bagaimana bentuk soalnya. Oke, jadi untuk latihan soal uji kom Microsoft Excel yang dikirimkan tadi kurang lebih tampilnya seperti ini, atau soalnya seperti ini. Jadi untuk sheet yang pertama di sini ada dua sheet berbeda. Jadi yang sheet yang pertama di sini kita lihat soalnya adalah lebih kepada soal lookup. Ya, jadi ada sebuah laporan membuat desain yang mana isiannya di sini memerlukan referensi dari kode atau tabel bantuan, ya. Nah, kita perhatikan dulu bahwa di sini kode desain atau tabel bantunya itu ada kurang lebih dua. Nah, dari petunjuk yang dituliskan di sini diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan kode kelas. Nah, jadi untuk tabel referensi ini kita bisa perhatikan ada dua macam. Kalau dari perintahnya ini di sini menggunakan VLOOKUP. Tapi kalau kita perhatikan bahwa kode bantu untuk kode desain ini eh, posisinya secara horizontal. Nah, jadi kalau lebih tepatnya di sini rumusnya itu lookupnya itu berupa HLOOKUP, ya. Jadi HLOOKUP itu referensi dari tabel yang bentuknya secara horizontal, ya. Kemudian untuk yang model di sini kebetulan ini sudah sesuai. Jadi ini berupa tabel VLOOKUP, ya, karena posisinya secara vertikal ke bawah. Jadi dicocokkannya ini ke samping, ya, dari bawah KJ. Kalau ini ke samping, ya, yang ini. Kemudian untuk yang dikoreksi lainnya ini adalah tentang fungsi label dengan kode kelas. Nah, jadi di sini kalau perhatikan dari tabel ini tidak ada yang namanya kode kelas. Mungkin ini adalah ada kesalahan soal, maka kita bisa perhatikan saja ini mungkin lebih tepatnya pada kode tiket. Nah, jadi untuk soalnya juga kita koreksi bahwa ini referensinya dari kode tiket. Yang bawahnya juga sama, ini dari kode tiket, ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan coba mengisi yang kuning-kuning ini, ya. Jadi ini katakanlah rumus yang akan kita terapkan. Jadi ada 3 soal untuk desain, model, dan total harga. Sisanya kita hitung total, average, max, min, ya. Jadi untuk desain ini kita bisa perhatikan bahwa referensinya adalah dari kode tiket HLOOKUP, ya. Tapi kalau kita lihat kode desainnya itu berupa huruf A, B, dan C, ini satu karakter. Dari kode tiket ini ada 2 karakter, maka kita nanti harus diuraikan terlebih dahulu. Dan sama halnya dengan yang model juga, ini kita ambil satu karakter, maka kita harus uraikan terlebih dahulu. Untuk bagaimana cara menyelesaikannya, kita langsung saja. Yang pertama, untuk membuat referensi dari lookup, alangkah baiknya kita bisa membuat sebuah block rank, atau di sini kita buat sebuah define name dari lookup, ya. Jadi kita blok dulu dari sini untuk yang pertama untuk kode desain, ya. Jadi block rank supaya mempermudah dalam pengerjaan lookup atau tabel referensi. Jadi tabel referensinya kan ini kalau di name boxnya ini B16, tapi kalau kita bisa buat sebuah define name atau panggil tabelnya, kita bisa coba membuat tabel referensi, misalkan tabel desain. Nah, jadi ini kita tidak perlu lagi memblok, tapi kita sebut saja define name-nya. Jadi tabel desain. Kemudian juga untuk yang tabel modelnya kita juga bisa blok. Kemudian kita bisa membuat tabel
model ya. Untuk define name-nya nanti kita panggil di rumus lookup. Kemudian kita langsung kepada bagian yang pertama untuk mengisi kolom D5 atau di desain ya. Jadi saya akan coba perbesar untuk rumusnya karena kebanyakan kemarin katanya kurang besar, kurang jelas ya. Nah, jadi untuk desain kita akan coba menggunakan rumus H lookup ya. Nah, jadi dengan diawali dengan tanda sama dengan H lookup di dalam kurung, kemudian lookup value-nya itu dari kode tiket. Nah, yang jadi permasalahannya di sini adalah kode tiket itu ada 2 karakter ya, tapi kalau di lookupnya itu apa A, B, dan C jadi 1 karakter. Jadi kita akan coba ambil 1 digit karakter ya, karena kalau kita paksakan di sini rumusnya tidak akan berfungsi dengan baik ya. Jadi kalau seperti ini, karena di sini kan patokannya AJ, tapi di sini tidak ada AJ, hanya ada huruf A. Jadi kita uraikan. Bagaimana uraikannya? Di sini kita perlu menambahkan 1 rumus untuk menguraikan karakter. Salah satu yang cocok di sini hanya karena ada 2 kata, dan di sini kita lihat huruf A itu berasal dari bagian kiri karakter, maka kita bisa menggunakan rumus left ya. Jadi left untuk teks B5 atau AJ itu kita uraikan ambil berupa 1 digit karakter, maka hasilnya akan diambil huruf A nya saja, jadi J nya akan dihilangkan ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau sudah ini kita anggap bahwa left B51 itu adalah A, maka A itu akan dicocokkan dengan tabel array, jadi titik koma lagi. Tabel array-nya kita panggil yang tabel desain ya. Nah, jadi tidak perlu lagi memblok ya. Kalau di blok ini biasanya perlu penguncian ya. Jadi nanti di sana biasanya menggunakan simbol dolar. Kalau ini tidak, jadi jadi simpel ya ibaratnya. Selanjutnya row indexnya di sini kalau kita perhatikan row index itu jadi posisi tabelnya. Jadi dilihat indeks yang pertama itu adalah yang kode. Maka kalau kita ingin menguraikan atau mentranslatekan A itu desainnya apa, maka di sini kita rujuknya ke indeks ROM-nya atau indeks namanya itu 2. Kita akan coba. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah berhasil seperti ini, kita tinggal drag aja ke bawah karena nanti akan menyesuaikan dengan apa yang di bawah ya. Kalau misalkan di sini juga penulisannya agak sedikit kurang rapi, kita bisa rapihkan, tapi akan otomatis di atas ya. Contoh di sini yang fix yang paling bawah ya. Ini misalkan fixnya itu huruf kecil, kita coba jadi huruf besar. Yang di atas juga akan ikut menyesuaikan dari tabel referensi, gitu aja. Silakan untuk rapihkan. Nah, kita akan fokus dulu kepada rumus. Kemudian untuk yang model juga ini mirip dengan yang desain ya. Oke, kita coba ya uraikan rumus untuk model. Nah, untuk yang model ini kita menggunakan VLOOKUP karena tadi di sini tabel referensi mengarah ke bawah. Oke, jadi kita ulangi dengan menggunakan tanda sama dengan, kemudian tuliskan juga lookup, VLOOKUP ya. Untuk lookup value-nya kita pilih kode tiket. Nah, seperti halnya di desain ini, kode tiket ini berupa 2 digit karakter. Jadi kalau kita nanti cocokkan dengan tabel model, ini hanya ada 1 karakter K-nya aja. Jadi kalau di sini AJ nggak akan berfungsi atau tidak akan ditemukan yang AJ karena tidak ada di sini ya. Maka kita uraikan. Kalau dilihat dari karakter mudah di sini bisa menggunakan right karena kita ambil di sini dari kanan. Jadi yang akan dicocokkan itu hanya huruf J-nya aja. Kemudian kita ambil 1 digit seperti yang tadi. Jadi perbedaan desain itu dari kiri A-nya saja yang diambil, kalau yang model di sini dari kanan J-nya aja yang diambil, yang A-nya dibuang. Selanjutnya kita uraikan pada tabel array-nya atau tabel referensinya. Di sini untuk yang kedua ini ada tabel model ya. Oke, kemudian untuk indeks ROM-nya juga di sini hampir sama karena ada 2
Index call itu kode, dan model berarti indeks yang kita inginkan itu ada di nomor 2. Kemudian tutup, kemudian ini NA. Kalau NA di sini kita coba cek dulu ya ketersediaan dari rumus ini ya. Oke. Kita ulangi lagi, artikan VLOOKUP itu kita ngambil rumus referensi VLOOKUP. Kemudian range-nya itu kita ambil dari B5 atau kode tiket. Kemudian untuk tabelnya itu tabel model kan. Ya, ini tabel model. Untuk indeksnya itu nomor 2. Oke. Selanjutnya kalau kita coba di sini masih belum berfungsi, kita coba tambahkan sebuah extract match ya di sini yang berupa false ya. Jadi kita akan coba cari secara langsung. Nah, jadi ini kita langsung rujuk pada pencarian katanya ya. Jadi kalau J itu langsung bimtab ya. Jadi tambahkan satu parameter tambahan. Nah, jadi kita bisa lihat kalau J itu bimtab, betul. Kalau K itu Victor, betul. Nah, jadi kurang lebih rumus lookup di sini seperti ini ya. Untuk selanjutnya kita tinggal menyelesaikan rumus total harga. Kalau total harga kita bisa ketahui di perhitungannya itu dari harga dikali kuantitasnya. Jadi kalau harganya segitu, kalau pembeliannya 4, berarti kita tinggal kalikan saja dan langsung kita hitung secara ke bawah ya di sini otomatis. Nah, selanjutnya untuk total juga kita bisa jumlahkan dengan rumus sum. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Oke. Kemudian juga untuk average ini kita tinggal menggunakan rumus average. Ya. Average. Ini di sini tinggal di blok aja. Nah, kalau ini rumus yang cukup mudah ya, di sini tinggal rata-rata di max, nilai max dan nilai min di sini. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk soal yang pertama di sheet 1 ini kurang lebih seperti ini yang bisa saya jelaskan tentang pembahasan soal latihan uji kom untuk soal yang pertama ya. Selanjutnya tinggal dirapi-rapi lah, disesuaikan saja ya. Oke, selesai. Oke, jadi kita langsung saja ke sheet yang kedua. Mungkin di sini pertanyaannya nyambung untuk menyelesaikan soal. Jadi bukan satu soal tapi dua ya. Nah, jadi untuk yang kedua di sini kita bisa lihat soal yang kedua ini lebih pada daftar nilai uji kompetensi mata pelajaran PKK yang dimulai seperti ini ya. Jadi ada lama pengerjaan, jumlah nilai. Nah, ini lebih simpel lagi dari tadi, dari lookup hanya perhitungan nilai, ada total, rata-rata hampir sama. Untuk yang pertama di sini kita akan coba mengerjakan di kolom D, yaitu tentang lama pengerjaan. Kalau kita perhatikan di sini lama pengerjaan itu ada tanggal mulai. Nah, kalau ada tanggal mulai berarti ada tanggal selesai. Cara menghitung tanggal mulai dan tanggal selesai, kita coba tinggal mengurangkan saja tanggal selesainya dengan tanggal mulainya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Tanggal 7 tanggal 8 1 hari. Nah, yang jadi catatannya di sini kalau kita ingin drag, ini kita harus kunci yang C5-nya. Jadi di sini kalau kita mau otomatis ke bawah, di sini dikasih tanda dolar atau seperti ini ya. Jadi ketika di drag ini akan otomatis. Kalau tidak pakai, contohnya di sini ya. Kalau tidak pakai, itu akan N atau apa ya? Jadi agak sedikit nilainya, karena apa? Si C5-nya itu jadi ke bawah. Jadi ini jadi C6, ini juga jadi C7. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus absolut di sini ya. Untuk di sini jadi dikunci. Sebenarnya untuk di sini barisnya aja bisa dikunci. Jadi C kolom ini kan nggak berubah-ubah. Jadi sebenarnya bisa. Tapi kalau ragu-ragu bisa dua-duanya menggunakan rumus absolut. Ini lama pengerjaan sudah selesai.
Selanjutnya kita tinggal rumus jumlah nilai. Di sini jumlah nilai kita rumus sum aja. Di sini jumlahnya, nilainya berapa ya. Jadi ini kolom kuningnya kita isi, rata-rata kita average ya. Kemudian kita drag seperti ini, rata-rata, dan otomatis ke bawah. Untuk selanjutnya ini ada keterangan. Oh ya, ini yang keterangannya kita bisa lihat dari petunjuk. Jadi untuk keterangan ini dari rata-rata jika lebih besar sama dengan 7 maka kompeten, jika lebih kurang 7 maka belum kompeten, ya kurang dari 7. Nah, jadi ini lebih kepada rumus if. Ya, jadi keterangan ini kita menggunakan rumus if. Jadi rumus if itu seperti apa? Jadi rumus if itu kita ada perbandingan parameter ya. Jadi kalau kita lihat rumusnya, kita pakai if sama dengan if. Nah, jadi ada sebuah logical test ya. Jadi ada perbandingan referensinya di sini, contohnya lebih besar sama dengan 7, maka kita referensikan nilainya dari rata-rata. Berarti rata-rata itu yang inilah. Nah, ini rata-rata. Jadi rata-rata ini kita bandingkan lebih besar sama dengan 7 gitu. Maka di sini kita pakai keterangan tanda petik ya, kompeten. Nah, kita kapitalkan saja. Dan nilai base yang false-nya atau tidak benar itu belum kompeten. Jadi rumusnya cuma seperti ini. Membandingkan yang kompeten dan belum kompeten. Jadi kalau kita artikan di sini, jika K7 ini 5,8 itu lebih besar sama dengan 7, itu maka kompeten. Jadi perbandingannya ini 5,8 sama 7. Nah, jadi dilihat berupa selnya ya kalau kita langsung translatekan. Jadi kalau benar ini nilainya benar, maka akan ambil kompeten. Tapi kalau nilainya salah atau belum tepat atau ini, maka yang diambilnya belum kompeten. Coba aja secara logika 5,8 dibandingkan dengan 7 itu benar atau salah? Salah ya. Jadi 5 mah lebih kecil, maka ambilnya yang belum kompeten itu. Kita buktikan. Ya, betul kan? Oke, selanjutnya tinggal drag aja. Nah, jadi ini yang 7,4, karena 7,4 itu kompeten karena emang lebih dari sama dengan 7. Yang lainnya di bawah 7, jadi belum kompeten. Kurang lebih seperti itu untuk rumus if. Selanjutnya kita coba totalkan. Ini yang kuning total ya, mungkin disumkan ya. Di jumlah. Karena tidak ada petunjuk lain. Kalau average ini sama rata-rata. Average dari angka-angka tersebut. Oke. Iya, min juga sama nilai tertinggi, nilai terendah. Nilia aja. Ini tipe yang buat soalnya tipe. Oke, itu mungkin soal yang dikirimkan tadi sudah selesai kita bahas. Jadi untuk yang soal yang kedua atau sheet 2 ini tentang ini kurang lebih rumusnya kita bisa lihat ada rumus pengurangan, ada rumus absolut juga, ada jumlah, sum, rata-rata, average, kemudian ada rumus if, dan bisa kita selesaikan kurang lebih seperti ini ya. Soal 1 juga udah selesai, soal udah selesai. Oke, itu saja mungkin dapat saya sampaikan. Kalau mungkin ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan ya. Terima kasih yang sudah mengirim soal ya. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.